Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Erni Muningsih. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman pasti pernah memperhatikan orang yang mengisi galon air, ya. Coba kalian perhatikan proses pengisian galon tersebut. Proses pengisiannya dipengaruhi oleh besar dan kecilnya kran. Kran jika dibuka sedikit, aliran airnya menjadi kecil. Apabila kran dibuka besar, aliran airnya menjadi besar juga. Bagaimana waktu yang dibutuhkan jika kran dibuka kecil dibandingkan pengisian galon dengan membuka kran lebih besar? Kita simak video penjelasannya berikut. Lihat segitiga ini. Di sini V, di sini D, di sini T. V adalah volume. Volume itu bisa liter, mililiter, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan lain-lain. Lalu ada T. T itu adalah waktu. Waktunya bisa jam, satuannya ya, bisa menit, bisa detik. Lalu ada D. D itu sama dengan debit. Debit itu liter per jam misalnya, satuannya. Atau mililiter per detik, atau desimeter kubik per menit, dan selain-lainnya. Oke. Jika kita lihat segitiga ini, teman-teman, ini bisa masuk menjadi rumusnya untuk menghafal ya. Volume, karena volume ada di atas, berarti rumusnya D kali T. Volume debit dikali dengan waktu, time ya. Lalu ada, jika D, mencari rumus D, itu berarti V per T. Ini sama dengan bagi. V per T. Ya. Lalu mencari rumus T, T berarti V per D. V per D. Baik ya, saya ulangi. Untuk bisa menghafal rumusnya, kamu ingat segitiga ini. Mencari rumus V, volume, berarti D kali T. Sedangkan mencari D, mencari T, nih ya, mencari D berarti V dibagi T. Mencari T berarti V dibagi D. Volume dibagi debit. Untuk mencari volume, debit dikali waktu. Untuk mencari debit, volume dibagi waktu. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 4 menit. Debit selang 75 liter per menit. Berapa literkah volume air dalam ember tersebut? Contoh soal pertama. Benny, ya, Pak Benny. Diketahui waktunya Pak Benny itu mengisi air melalui selang itu waktunya 4 menit. Lalu diketahui lagi debit airnya. Debit airnya itu 75 liter per menit. Jika yang ditanya adalah volume, maka kamu harus ingat
segitiga ini. Harus ingat segitiga ini, V, D, T. Mencari volume berarti debit dikali time, waktu. Kita langsung masukkan saja ke rumus. V sama dengan D kali T. D-nya adalah 75 liter per menit. Waktunya adalah 4 menit. Dikalikan menjadi 300 liter. Jadi volume airnya dalam ember tersebut adalah 300 liter. Lanjut kita masuk contoh kedua. Sebuah bejana berbentuk balok mempunyai volume 24 liter. Bejana tersebut akan diisi air dengan debit 3 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut? Volumenya adalah 24 liter dalam bejana itu. V 24 liter. Lalu diketahui lagi debitnya. Debitnya bejana tersebut diisi air dengan debit 3 liter per menit. Yang ditanya adalah time. Kita ingat lagi segitiga ini. Di sini V, di sini D, di sini T. Mencari time berarti volume dibagi debit. Jawab, T sama dengan V dibagi D. V-nya berapa teman-teman? 24 liter dibagi D-nya berapa? 3 liter per menit. 3 liter per menit sama dengan 24 dibagi 3, 8 menit waktunya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut adalah 8 menit. Ini contoh soal mencari waktu. Dalam waktu 5 menit, sebuah kran dapat mengalirkan air sebanyak 250 liter. Berapakah debit kran air tersebut? Kita lanjut soal ketiga, mencari debit. Ya, baiklah. Dalam waktu 5 menit, sebuah kran dapat mengalirkan air sebanyak. Oke, diketahui waktunya berapa tadi? Dalam waktu 5 menit. Iya. Lalu dapat mengisi air, volumenya 250 liter. Yang ditanya adalah berapakah debit kran air tersebut. Ini rumusnya, tinggal kita masukkan. Debit sama dengan V per T. V per T. Volumenya 250 liter, waktunya 5 menit, sama dengan 250 dibagi 5, betul, 50. Kalau debit berarti per menit ya, berarti 50 liter per menit. Jadi debit kran air tersebut adalah 50 liter per menit. Baiklah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Bagaimana jika yang ditanyakan itu berbeda dengan
yang diketahui satuannya. Baiklah. Sebuah bak mandi memiliki volume 80 liter. Bak tersebut diisi air keran selama 1200 detik. Berapa liter per menitkah debit keran tersebut? Contoh soal yang keempat, sebuah bak mandi, dibaca soalnya ya, memiliki volume 80 liter. Bak tersebut diisi dengan air keran selama 120 detik. Oke, diketahui. Nah, ini satuannya beda nih. Diketahui volumenya berapa volumenya? Volumenya 80 liter. Lalu waktunya adalah 1200 detik. Sedangkan yang ditanyakan berapa liter per menit ya? Yang ditanyakan berarti debitnya berapa liter per menit. Konversi ya, kita harus merubah dulu waktunya karena yang ditanyakan adalah menit, sedangkan waktunya di sini detik, teman-teman. Berarti kita rubah dulu 1200 detik ini kita rubah menjadi menit. Caranya 1200 kita bagi 60. 1200 kita bagi 60 sama dengan, jadi 1200 dibagi 60 sama dengan 20 menit. Oke, kita sudah menemukan konversi waktunya dari detik ke menit adalah 20 menit. Kita tinggal masukkan rumusnya, D sama dengan rumusnya V per T. Volume 80 liter dibagi 20 menit, teman-teman, berapa hasilnya? 4. Jadi debit keran tersebut adalah bukan 4 saja, tapi 4 liter per menit. Selesai. Yang penting dari materi ini, kita tidak boleh lupa rumus. Kalau lupa rumus, otomatis kita tidak bisa mengerjakan soal. Rumusnya untuk memudahkan kalian menghafal segitiga ini. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Harapannya semoga teman-teman paham dengan penjelasan materinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.